Terus selain dari menjaga sebuah kualitas, menjaga sebuah servis, tapi di balik itu saya lihat kemarin itu bahwa Bapak memiliki sekolah, memberikan kontribusi gitu kan. Salah satu pendidikan PAUD ya digratiskan, terus ada beberapa pondok pesantren dan beberapa perkampungan yang emang dari Jaya Induksi itu tiap bulan itu menganggarkan. Nah, itu motivasinya apa? Soalnya yang saya lihat perusahaan-perusahaan yang udah besar itu untuk CSR itu saya pikir mungkin malah ke hal-hal yang lain gitu kan. Ini motifnya seperti apa? Barangkali bisa beberapa pengusaha-pengusaha yang khusus untuk di Tasikmalaya, umumnya mungkin di luar Tasikmalaya, ketika PT Jaya Induksi dengan banyak cobaan, beliau malah melemparkan sebuah CSR yang notabene ke anak yatim, terus ke kegiatan-kegiatan sosial itu tanpa ada sebuah proposal. Nah, ini apa sih yang mendorong sebenarnya sih Pak? Apa sih yang mendorong sehingga pimpinan sepakat gitu untuk melakukan seperti itu? Terus gini Pak, saya melihat dan mendengar, bahkan saya juga bertanya-tanya, di lingkungan Bapak itu kan ada sekolah PAUD. Terus saya tanya, itu digratiskan, bahkan istilahnya semua fasilitas didukung oleh PT Jaya Induksi, baik daripada guru pengajar digajinya, terus alat-alat pendukung segala macam, dari mulai meja, buku dan segala macam. Terus saya pernah dengar juga dari beberapa karyawan, baik di desa Pinayungan itu sendiri sering santunan, bahkan dijadwalkan itu tiap bulan. Terus di Tasik juga beberapa pondok pesantren, bahkan di Garut juga telah memberikan sebuah santunan juga, itu sampai teragendakan tiap bulan. Satu itu. Terus kedua, mekanismenya itu kan CSR itu biasanya itu harus pakai proposal. Ini tidak gitu kan, bahkan dilempar sekian. Nah, itu motivasinya seperti apa Pak? Seperti itu. Nah, untuk motivasinya kembali ke yang awal tadi saya katakan, motivasinya karena memang kita tujuan selain dunia, kita akhirat tujuannya. Lalu untuk sekolah gratis itu memang sekolah dunia ada, kita gratis dari mulai bangunan, Jaya Induksi yang bangun, untuk pengajarnya sama fasilitas yang ada di dalamnya itu Jaya Induksi yang tanggung. Kemudian untuk santunan itu kenapa tidak pakai proposal? Kembali lagi ke yang awal ya, malaikat tidak akan pernah salah nulis atau kelebihan nulis itu tidak mungkin. Walaupun kita nggak pakai proposal, tapi kita akan tercatat apa yang kita lakukan dan kita amalkan itu Pak. Amin. Terus kemarin ini ada bocoran dari beberapa karyawan yang cerita ke saya bahwa ketika ada sebuah problema di Jaya Induksi, bukan problema, jadi istilahnya untuk pengembangan, tahu-tahu Jaya Induksi memberikan sebuah sedekah gitu kan, kegiatan sebuah sedekah, tapi nggak lama kemudian dapat proyek yang cukup besar. Nah, dalam hal itu mungkin lihat banyak bisa melakukan apa yang pernah pemilik Jaya Induksi lakukan. Satu hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak, apa yang menjadikan Jaya Induksi sampai saat ini eksis dan bahkan customernya bertambah sampai ke Papua, sampai ke Kalimantan, sampai ke Sulawesi, bahkan ke Sumatera? Apa sih yang sekiranya perusahaan-perusahaan besar BUMN ataupun perusahaan yang emang yang udah taraf internasional sehingga melihat Jaya Induksi, apa sih kuncinya? Kuncinya yang kita harus berbagi. Pertama untuk customer kita kualitas dan komitmen, serta pelayanan servis yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Lalu untuk hal akhiratnya, sedekah, infak dan zakat itu harus dilakukan. Dan memang sampai saat ini alhamdulillah pimpinan kami sangat support untuk masalah itu. Dan memang diwajibkan hampir tidak pernah dicatat di ya. Oke, boleh Bapak
bocorin customer Bapak yang di luar Jawa. PT-PT apa saja yang bekerja sama? Di luar Jawa kita ada PLTU di Papua Barat. Terus investment yang di Mana? Altim, di apa namanya, Tanjung apa sih? Ini Tarjun. tadi. Lalu di Sumateranya Tanjung Anu Lestari, dan mungkin udah beberapa kali survei di Semen Tonasa, cuma belum ada keluar job sama di Semen Padang. Oke, terus BUMN juga itu dengar-dengar waskita ya, udah kerjasama lama juga. Kita beton Wika Beton, terus Indosemen katanya sekarang sudah ada Semen ITP Bogor sudah. Udah. Lalu untuk Pelori kita sudah kerjasama, dan beberapa apa namanya, BUMN sudah banyak kita kerjasama. Bahkan perusahaan bahan peledak juga Dahana udah terjalin kerjasama juga ya Pak? Ya sudah, untuk perbaikan Di motor ya? harapannya ke depan kami dari manajemen, setelah sesuai keinginan dari bos kami, insya Allah ke depan akan memikirkan untuk kesejahteraan karyawan. Kita ingin lebih maju Pak, lebih menaikkan level terus hingga bisa go internasional ya. Lalu untuk kita untuk penambahan cabang di luar Jawa atau di mana saja yang untuk memperdayakan lebih banyak pengangguran. Lalu program-program berikutnya mungkin yang diharapkan sama owner kita untuk di rumah tinggal untuk karyawan. Itu pun bisa terjadi setelah Jaya Induksi sudah semakin mapan itu Pak. Cukup segitu aja. Oke pemirsa, mungkin wawancara secara prolog dari profil Jaya Induksi seperti itu, dan untuk sebagai acuan kita sebagai pelaku usaha UMKM yang ada di Kabupaten Tasikmalaya khususnya, umumnya untuk di seluruh Indonesia, marilah kita bercermin dari seorang lulusan SD beliau bisa memperkerjakan teman-teman, sahabat, orang sekitar, baik dari lulusan SD, SMP sampai ke S3, beliau bisa memperdayakan. Oke, para hadirin semuanya, dari khususnya Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan se-Indonesia, untuk para pelaku UMKM, jangan berkecil hati bahwa pucuk pimpinan PT Jaya Induksi hanya lulusan SD dan hanya keluaran dari pondok pesantren, tapi beliau dengan tekad yang kuat, dengan sebuah perjuangan, dengan sebuah komitmen dan doa daripada kedua orang tuanya, sampai saat ini beliau memiliki perusahaan yang standar ISO, beliau memiliki perusahaan yang taraf nasional, perusahaan yang siap bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang multi talent. Dari Jaya Induksi pun bukan hanya di bidang elektromotor, bahkan ada perluasan divisi, adalah salah satunya di maintenance elektrikalnya itu di bidang kelistrikan. Oke, demikian wawancara sepintas saya dari Raja Wali Ekonomi Pedesaan dengan Bapak Anjas Asmara, beliau sebagai Wakil Direktur PT Jaya Induksi Elektrik. Sukses buat semuanya, selamat sore.